Halo semuanya, welcome. William, jadi di Akademi Admirals ini kita edukasi seputar keuangan, seputar investasi. Jadi kita juga bahas tentang saham ya, dan gue di sini sebagai investment expertnya di Akademi Admirals, gue rutin kasih edukasi-edukasi, dan juga kita ada grup Telegram yang kalau kalian mau belajar lebih dalam dan mau tanya-tanya tentang seputar keuangan, investasi, dan stock market. Dan juga kalau kalian mau tahu tentang maker ekonomi, kita juga lagi bahas ya kalau nanti malam lagi ada berita yang seru banget yaitu FOMC, yaitu Federal Tuh Fed kan. meeting ya. Jadi memang kita juga Hmm. ngebahas sampai selingkup itu juga karena dunia investasi itu luas sekali gitu. Jadi memang semuanya saling Hmm. bersinggungan satu dengan yang lainnya. Kalau let's say kalau misalkan interest rate naik, apa yang menarik? Nah, kira-kira seperti itu. Atau interest rate lagi turun, cut rate, apalagi yang menarik? Kira-kira itu yang kita bahas sehari-harinya, dan kita juga rutin adain webinar ya di Akademi Admirals ini. Dan kemarin, Sabtu kemarin baru aja kita adain seminar event sama Hmm. IDX sama RHB juga. Tujuannya sekali lagi buat mengedukasi teman-teman semua supaya jangan sampai kena pom-pom di market ibaratnya, karena kita nggak ngerti, karena kita kurang edukasi di pasar modal tentang dunia keuangan, akhirnya kita hanyut dengan percaya sama omongan orang lain aja gitu. Dibandingkan kita Nah, analisa sendiri. nah Nah, gitu kan. do your own research gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, by the way, juga, iya, gue juga kan ikutan ya waktu offline event Ya, di IDX itu. Itu benar-benar seru banget sih. Jadi kayak gue ngerasa kayak investor bener gitu di dunia saham karena dia langsung diliatin sama iya, simulasinya kan. Terus insightful banget, banyak hal yang mungkin kalau misalkan gue boleh share nih ke teman-teman juga yang kepo nih. Kemarin ceritanya gue juga sempat ikut offline eventnya Akademi Admiral ya di sana. Terus kalau misalkan buat kalian mungkin yang kepo pengen tahu insight seputar dunia saham, how the way it's work kayak gitu, gue sih highly recommend banget kalau misalkan in the next event, kalau misalkan Akademi Admiral mau ngadain offline event lagi, lu mesti sih ikut kalau kata gue ya, karena ini benar-benar insightful banget. daging banget ya kata orang, Iya, wagyu ya. mungkin kok. Iya, Iya, benar. Mm-mm. Mungkin kalau misalkan gue boleh tanya nih ya, kita ngobrol dulu aja. Kira-kira kalau misalkan dari lu pribadi nih, terjun di dunia saham itu udah dari tahun berapa sih? Kayak mungkin boleh deh cerita kayak historis lu mulai explore dunia investasi iya, sampai gue saat ini gitu. basically udah dari sebelum gue masuk kuliah ya. Jadi sebelum masuk kuliah, bonyok gue sering nyokap sih lebih sering ajak Hmm. gua buat kayak ikut yuk ke seminar ini, seminar itu, dari bank, dari sekuritas, dari manapun gitu. Nah, waktu itu gue juga belum terlalu ngerti tentang kayak dunia keuangan kayak gimana. Dan basically waktu gue datang ke situ gue Hmm. cuma denger aja sih dan belum tahu tentang market itu kayak gimana gitu. Dan setelah itu gue baru masuk Iya. kuliah waktu tahun 2009, ketahuan lah ya umurnya berapa ya. 2009, setelah itu gue mulai belajar tentang kayak dunia keuangan, dunia corporate finance ya, lebih ke corporate finance, dan mulai ngerti tentang bahasa akuntansi yang mungkin bagi kebanyakan orang agak sedikit membingungkan ya, tapi gue mencoba buat menangkap bahasa akuntansi tersebut dan gue mencoba buat mengaplikasikannya. Contohnya di accounting ada penjualan yang bagus. Nah, setelah itu apakah juga diikuti dengan cash flow yang bagus? Setelah itu valuasinya gimana? Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Itu gue baru mulai coba buat terjun di dunia investasi itu sekitaran tahun 2010 ya, 2010 2011 gitu. Karena waktu di zaman kuliah gue itu, Wow. iya gue ada teman-teman yang satu community ibaratnya, dan mereka juga sering banget dan seneng banget ngomongin tentang investasi, terlebih di investasi pasar modal Indonesia ya, ngomongin tentang saham. Dan gue juga belajar banyak hal Iya. sih waktu pertama kali, dan gue juga nggak tahu tentang saham itu apa, dan gue asal beli aja dulu juga. Gue asal beli aja saham, yang penting mana yang lagi rame diperdagangkan gue klik aja gitu, gue ikut-ikutan Iya. beli aja gitu. Tapi ujung-ujungnya not bad, not bad ya, dan not good juga. Jadi portofolio di situ-situ aja. Ada beberapa saham yang familiar gue beli dan Ah, ah. harga naik, tapi ada juga saham-saham yang gue ikut-ikutan orang karena gue cuma dengar kata orang ya, akhirnya ya sahamnya jatuh gitu.
Jadi portofolio gue mungkin dari tahun 2010 ya, waktu gue belajar itu sampai gue lulus itu nggak kemana-mana gitu. Karena kebetulan profil gue juga yang profil yang Iya, konservatif ya, jadi gue nggak beli banyak saham-saham gorengan. Walaupun ada porsi-porsi kecil yang gue coba-coba oke. buat gue coba trade, tapi gue lebih porsinya lebih besar di saham-saham yaitu blue chip. Zaman dulu kan seperti BRI itu udah bagus banget. Jadi waktu tahun 2012, 2013 gue juga sempat Iya, liatin yaitu saham-saham properti ya. Karena waktu itu earningsnya lagi bagus banget seperti Alam Sutra, BSD itu lagi iya, earningsnya lagi luar biasa. Jadi gue perhatiin itu. iya, Nah, kira-kira itu iya, journey gue waktu iya. pertama kali gue tap in ke market ya, stock market. Baru setelah itu gue um, masuk kerja dan masuk ke dunia corporate ya. Dunia corporate itu sempat kerja dulu sambil cari modal lah ya, ibaratnya di corporate, dunia korporasi, dan sambil investasi juga. Tapi baru di 2015 itu gue full dan gue bikin edukasi pasar modal juga bareng teman-teman gue juga gitu ya. Dan sampai sekarang gue invest sampai sekarang, dan ya journey-nya sih cukup menarik. Dari pertama kali gue nggak ngerti banget tentang saham, gue ikut-ikutan orang. Setelah itu gue mulai belajar di formal education, sampai gue juga ikut di informal education ya beberapa kali ya. Dan gue juga ikut uh, mengerti tentang gimana market, seperti market forex, gimana bekerjanya. Pertama kali gue belajar tentang forex market ya, karena itu menarik banget ya. Karena kalau corporate finance Oh, kita dapetin di dunia dunia university, tapi kalau di eksekusinya tentang teknikal iya, ya kita nggak mungkin bisa dapetin itu, sulit lah kita dapetin di dunia yang formal, edukasi yang formal ya. Jadi karena itu iya, ada beberapa edukasi informal yang iya, gue tap in di situ, gue ikutan di situ, dan gue dapat banyak insight juga sih. Jadi banyak orang iya. sering mengagung-agungkan fundamental aja, tapi fundamental tanpa ada teknikal yang momentumnya baik Oke. juga sebetulnya fundamental cuma jadi saham yang murah aja gitu kan gitu. Dan setelah itu di dunia, gue juga banyak belajar di Indonesia, di Hmm, Indonesian stock. Jadi gue udah berkali-kali mencoba beberapa cara ya, beberapa cara buat gue iya. trial and error. Jadi trial and error gue cukup cukup banyak di pasar modal gitu, sampai akhirnya gue ketemu formula yang Hmm, cocok buat gue sesuai dengan profile gue, dan gue lakuin itu dari tahun sekitar dari 2015 sampai sekarang. Dan thank God ya, returnnya oh. menarik lah gitu. Berarti kurang lebih udah 13 tahun ya terjun, udah nyobain dari A sampai Z di dunia investasi, dari pokoknya udah Iya, dilalap gitu. iya betul. Dari 2010, Oke. 2011 lah mungkin ya. 2010, 2011 gue juga agak lupa ya waktu itu ya. Nah, Iya. sebenarnya jujur ya, kalau misalkan kalau gue boleh sharing nih, gue juga kalau pertama kali mengetahui kayak knowledge nih ya di dunia investasi saham itu dari kelas 6 SD. Sebenarnya kan di SD juga kita ada pelajaran di mana kita tuh dikasih tahu kayak how actually kayak saham works dan saham berjalan, dunia pasar modal dan lain-lain. Tapi mungkin yang namanya juga anak SD ya, terus kayak ya udah deh gitu, kayak gue dengar terus masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi selama berjalannya usia sampai gue di usia masa kuliah, apalagi waktu pandemi kemarin gitu, bener-bener kan dunia saham, reksadana dan lain-lain, even ABCD lagi booming banget di sosmed. Gencar-gencarnya tuh kan di TikTok, dari mulai yang orang beli A, beli B, beli C gitu. Nah dari situ mungkin gue juga sempat tertarik untuk memperdalam sampai saat ini sih. Kalau misalkan gue boleh sharing juga, jadi emang setiap orang sih kayaknya punya historis yang beda-beda ya mengenai ketertarikannya di dunia saham. Tapi selama gue nyemplung juga sih kayaknya di dunia saham ini unik juga memang untuk kalau misalkan di gue pribadi kayak buat side income mungkin atau apa gitu dari diambil dari return kayak gitu. Iya sih. Oke, teman-teman, tadi mungkin cerita tentang background masing-masing ya. Sekarang kita lanjut aja ke topik obrolan kita, yaitu kita mau ngobrol ini bedanya investasi aktif vs pasif apa sih? Nah, kira-kira kalian karakteristiknya yang mana nih?
By the way, sebenarnya kalau misalkan boleh ngomong ya, apa sih itu investasi aktif dan pasif nih ya? Ngomongin investasi mungkin orang tuh kayak belum semua juga kayak paham atau tahu bahwa ada aktif dan pasif nih di dunia investasi. Nah, selain itu kadang juga orang itu nggak sadar sebenarnya dia cocoknya itu di aktif atau pasif. Kalau misalkan masalah investasi kan balik lagi ke karakteristik masing-masing itu beda orang, beda juga kecocokan kayak gitu. Terus di tren belakangan ini sih kebanyakan orang invest itu karena FOMO ya, apalagi kayak yang gue bilang kemarin lihat trending-trending di Iya. TikTok ataupun di sosial media dan lain-lain gitu. Kayak kadang bawaannya tuh kayak gatel aja kayak pengen ngikutin gitu kan, FOMO ya istilahnya kayak gitu. Terus akhirnya tuh kayak ya udahlah tanpa diidentifikasi dulu nih kayak lebih detail, terus jadinya tuh malah salah iya salah masuk atau misalkan salah langkah kayak gitu. Yang mana sih kemarin banyak ya cukup orang-orang yang boncos kayak gitu. Karena mungkin ya namanya juga cuma followers ikut-ikutan doang. Tapi penting juga dimana kalau misalkan lu pengen investasi ya riset dulu, diverifikasi dulu gitu sebelum lu pengen beli sebenarnya ya. Seharusnya kayak gitu. Terus nah di sesi kali ini gue sama Ko William mau sharing nih ke teman-teman semuanya, kita kasih insight juga, kita bakal kupas tuntas apa sih bedanya investor aktif dan pasif. Nah, berikut plus minusnya juga nih guys, buat kalian kayak tahu nih tolak ukurnya gimana sih, apa sih gitu. Pokoknya 5W1 hal lah pokoknya, kayak gitu. Mungkin sebelum gue mulai nih, gue mau mulai dulu dengan pertanyaan basic ya. Kok gue mau nanya, apa sih perbedaan investasi aktif dan pasif? Dan contohnya mungkin buat biar teman-teman tahu contohnya kayak gimana gitu. Iya, mungkin bagi teman-teman semua yang udah di pasar modal atau udah di dunia investasi, ada beberapa orang yang bingung ya, kalau saya ini cocoknya aktif atau pasif. Nah, sebelum kita tahu kita harus pakai tools yang mana, kita harus pakai cara yang mana buat kita investasi, sebenarnya kita juga harus tahu dulu ya, kira-kira kita karakteristiknya seperti apa. But basically, semua yang melakukan aktivitas transaksi, beli dan jual di 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 produk manapun ya, di produk reksadana atau produk single stock ataupun yang lainnya atau gold dan lain sebagainya, mereka semua dalam kategori active investor gitu ya. Jadi ada yang orang bilang saya investasi jangka panjang, tapi investasi jangka panjang pun mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun atau mungkin 5 tahun, nanti setelah itu mereka bakalan jual juga gitu kan. Nah, apapun itu, either kita trader ataupun kita tradernya 1 hari, trader yang menitan, atau trader yang mingguan, atau mungkin aja juga ada yang trader yang hitungannya bulanan. Dan biasanya kita suka mengkategorikan diri kita sendiri, jadi investor, saya mau invest aja lah. Biasanya kalau udah beli terus nyangkut, akhirnya mereka di invest jangka panjang gitu ya. Dan basically mereka semua tergolong Nah, sebagai orang yang melakukan active investment. Active investment artinya mereka mencari peluang yang ada di yap. market dengan menunggangi ibaratnya sentimen dan katalis positif apa yang ada di market gitu ya. Jadi let's say dalam, kamu ingat gak sih waktu tahun 2020 waktu market lagi down, ada satu sektor yang sangat naiknya luar Ya, biasa. Tahun 2020 semuanya kan hancur kan, semuanya jatuh to the bottom gitu. Tapi di tahun 2020 ada ya. satu sektor yang naik terus. Nah, ada yang naik juga. Ada tahu nggak? Ada yang ngikutin nggak? Gue Nah, lupa deh apa ya. nah Tapi gue waktu sempet ingat itu sih. 2020 orang-orang lagi hot-hotnya juga tentang masalah climate change.